Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Kusuma, NIM 20210914060, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Agama Islam IAI Al-Azhar Lubuk Linggau. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah teknologi pendidikan. Latar belakang kawasan teknologi pendidikan. Rumusan kawasan teknologi pendidikan yang dikembangkan dalam disiplin teknologi pendidikan dan pembelajaran disiapkan melalui rumusan IECT tahun 1977, 1994, dan yang terakhir tahun 2004. Dengan demikian, tahun 1977 menghasilkan dua definisi dan dua kawasan. Definisi sebelumnya yaitu pada tahun 1963 dan 1972 tidak menghasilkan kawasan. Jadi pada masa tersebut para ahli sedang membentuk konsep yang lebih mendalam dan bermanfaat bagi perkembangan disiplin teknologi pendidikan. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas pada bagian ini adalah 1. Makna dan fungsi kawasan. 2. Kawasan IECT tahun 1977. 3. Kawasan IECT tahun 1994. Dan yang terakhir 4. Kawasan IECT tahun 2004. A. Makna dan fungsi kawasan. Kawasan merupakan suatu realisasi dari definisi dari bidang teknologi pendidikan. Apa yang dapat dilakukan oleh suatu disiplin ilmu agar disiplin tersebut mampu memberikan sumbangan langsung dalam bentuk rumusan praktik yang dilakukan oleh para praktisi. B. Kawasan IECT tahun 1977. 1. Kawasan teknologi pendidikan sesuai dengan definisinya. Rumusan kawasan ini diproyeksikan lebih luas mendalam dibandingkan dengan teknologi pembelajaran. Kawasan teknologi pendidikan menyangkut penyelenggaraan seluruh aspek belajar manusia, termasuk di dalam dan di luar sistem persekolahan. 2. Kawasan teknologi pembelajaran. Kawasan teknologi pembelajaran memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dalam dunia pendidikan dibandingkan dengan kawasan teknologi pendidikan. Kawasan teknologi pembelajaran tetap merujuk pada learning is purpose and control. Pernyataan ini menjelaskan kedudukan kawasan teknologi pembelajaran adalah di kelas. Selanjutnya, C. Kawasan IECT tahun 1994. Teknologi pendidikan IECT tahun 1994 adalah teori dan praktek dalam desain pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta penilaian, proses dan sumber untuk belajar. Dalam definisi ini dijelaskan bahwa teknologi pendidikan terbagi dalam 5 kawasan, yaitu desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian. Rincian dan skema kawasan. Kawasan desain. Kawasan desain adalah proses untuk menentukan kondisi belajar, meliputi desain sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan lain-lain. Kawasan pengembangan. Proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik mencakup banyak variasi teknologi seperti teknologi cetak, teknologi AVI, teknologi berbasis komputer, teknologi terpadu. Kawasan pemanfaatan. Aktivitas menggunakan proses dan sumber
untuk belajar, meliputi pemanfaatan media, difusi, inovasi, implementasi, dan institusionalisasi kebijakan dan regulasi. Kemudian kawasan pengelolaan. Kawasan pengelolaan adalah meliputi pengelolaan teknologi pendidikan melalui perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan supervisi. Yang terakhir, kawasan penelitian. Kawasan penelitian adalah proses penentuan menandai tidaknya pembelajaran dan belajar. D. Kawasan IECT tahun 2004. Teknologi pendidikan adalah studi dan praktek etis untuk memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber teknologi yang tepat. Jika kita uraikan secara sederhana dari masing-masing konsep yang terkandung dalam beberapa terminologi, pada definisi teknologi pendidikan menurut ICT tahun 2004, maka dapat tersusun pada bagan di bawah ini. Pada bagan tersebut dapat kita uraikan sebagai berikut. 1. Studi dan praktik etis. Kata studi merujuk pada kajian yang dilakukan oleh seorang teknologi pendidikan sebagai dasar dalam setiap proses kerjanya. Kajian ini bisa diperoleh dari teori-teori yang berkembang dalam berbagai disiplin ilmu untuk menghasilkan proses sintesis untuk mendukung hasil kerja yang lebih baik. 2. Menciptakan, menggunakan, dan mengelola. Praktek dan proses kerja yang dimaksud di atas berkaitan dengan bidang garapan teknologi pendidikan, yaitu praktek penciptaan, penggunaan, dan pengelolaan. Jadi, dalam setiap praktek penciptaan, menggunakan, dan mengelola yang dilakukan oleh seorang teknologi pendidikan harus berdasarkan pada hasil kajian dan pertimbangan etis yang dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, sumber dan teknologi yang tepat. Lalu, apa yang diciptakan, dikelola, dan dimanfaatkan dalam konteks teknologi pendidikan? Dalam konteks teknologi pendidikan, hal yang diciptakan, dimanfaatkan, dan dikelola adalah sumber dan teknologi yang tepat, yang mana semua praktek tersebut berdasarkan hasil kajian dan praktek etis. Kemudian yang terakhir, 4. Memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja. Kemudian untuk apa sumber dan teknologi yang tepat? Tadi diciptakan, dimanfaatkan, dan dikelola oleh seorang teknologi pendidikan, yaitu untuk memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja sebagaimana aksiologi dari teknologi pendidikan itu sendiri, agar proses memfasilitasi belajar dapat berjalan dengan efektif, efisiensi, dan humanis. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf atas kekurangan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.